الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثير، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali menghembuskan nafas terakhir. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini menuju alam kubur. Jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia tiada henti, yang telah memberikan rahmat yang tak terbatas, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, sehingga karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, terkadang kita lupa akan nikmat tersebut. Hadirin, tangan kita bisa menggenggam itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita bisa melangkah itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita bisa memandang itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita bisa mendengar itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh telinga ini adalah ketika dia mendengarkan seruan Allah, ketika dia mendengarkan seruan azan, dia memberitahukan kepada hati dan mengingatkan dengan satu ayat, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau sekiranya seruan azan sudah dikomandangkan untuk mendirikan sholat Jumat secara khusus dan sholat 5 waktu secara umum, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut dalam rangka berzikir,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli, dan tinggalkan urusan dunia yang sifatnya sementara. Sesungguhnya meninggalkan jual beli, meninggalkan urusan dunia untuk beribadah kepada Allah itu lebih baik jikalau kita termasuk orang-orang yang mengetahui dan ingin mengetahui keutamaan-keutamaannya. Hadirin, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, Nabi yang memiliki syafaat, dan jikalau syafaatnya itu diberikan kepada seorang manusia, kepada hamba Allah, maka hamba Allah tersebut akan memasuki surganya Allah dengan selamat. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ibrahim bin Adham jalan-jalan di satu pasar. Di pasar tersebut Ibrahim bin Adham mendengarkan seseorang yang senantiasa mengucapkan, "Aku bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepadaku. Aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadaku. Aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadaku." Kalimat ini senantiasa diulangi. Ibrahim bin Adham penasaran siapakah orang tersebut. Maka Ibrahim bin Adham mencari, dan setelah beliau melihatnya, beliau kaget dan bersedih. Ternyata orang yang mengucapkan "aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya", dia tidak mempunyai tangan, dia tidak memiliki kaki, akan tetapi dia bersyukur kepada Allah. "Aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadaku." Maka Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai saudaraku, nikmat yang mana yang engkau syukuri? Nikmat yang mana engkau syukuri? Engkau tidak memiliki tangan, engkau tidak mempunyai kaki. Lantas nikmat yang mana yang engkau syukuri?" Maka orang tersebut berkata, "Wahai Ibrahim, memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikanku tangan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan aku kaki, akan tetapi Allah menganugerahkan kepada aku qalbun syakirun wa lisanun dzakirun. Allah menganugerahkan kepada aku hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Adakah nikmat yang paling besar dari dua nikmat ini? Adakah nikmat yang paling agung dari dua nikmat ini? Adakah nikmat yang paling dahsyat dari dua nikmat ini? Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia miliki. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan-keagungan Allah. Hadirin, jikalau orang yang tidak punya tangan, jikalau orang yang tidak memiliki kaki bersyukur kepada Allah, bagaimana dengan kita yang diberikan organ tubuh dengan sempurna? Bagaimana dengan kita yang diberikan anggota tubuh dengan lengkap? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di sini ada pesan. Mungkin terkadang kita melihat orang yang hidupnya sederhana, secara kasat mata
mungkin serba kekurangan, akan tetapi karena hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, seakan orang tersebut tidak memiliki masalah. Hadirin, orang yang mempunyai sepeda dan bersyukur dengan sepeda yang dia miliki, orang tersebut akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh mereka yang punya motor, tapi dengan motornya dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang punya motor bersyukur dengan motornya, dia akan merasakan kebahagiaan dan ketenteraman yang tidak dirasakan oleh mereka yang punya mobil, tapi mobilnya tidak membuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya mobil bersyukur dengan mobilnya, dia akan merasakan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan yang tidak dirasakan oleh mereka yang memiliki segala-galanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kebahagiaan itu ada di sini. Nabi Muhammad membawa jari telunjuknya ke dadanya, mengisyaratkan bahwa kebahagiaan itu ada dalam hati. Kebahagiaan itu bukan pada harta, kebahagiaan itu bukan pada kekuasaan, kebahagiaan itu bukan pada jabatan, akan tetapi kebahagiaan itu ada dalam hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu yang memberikan isyarat kepada lisan, dan sehingga lisan itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang diberikan kepadaku. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, maka daripada itu, marilah kita senantiasa mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita merasa dalam kesusahan. Begitu banyak saudara-saudara kita di belahan bumi lain, jangankan penghasilan bulanan, untuk makan dalam satu hari pun tidak cukup. Jikalau tidak ada yang bisa dimakan dalam satu hari, maka satu jalan yang dia tempuh, dia harus berpuasa. Ketika tiba waktunya untuk berpuasa, belum ada makanan yang bisa masuk ke mulut, dia datang ke masjid, mencari tempat wudu, dan mengambil air, kemudian membaca doa berbuka puasa. Setelah berbuka pun tidak ada makanan yang bisa masuk dalam perut. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan. Bersyukurlah atas kesempatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Bersyukurlah atas kesehatan tersebut. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang. Bersyukurlah dengan umur panjang tersebut, karena orang yang diberikan umur panjang ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tersebut diberikan umur panjang karena bisa jadi amal solehnya belum cukup untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosanya itu masuk kategori penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk lebih dekat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan berzikir kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak
mengumpulkan kita semua dalam surganya yang penuh dengan